Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya hanya akan menjelaskan kembali, mereview dan menyampaikan kembali hasil review kita dari pertanyaan-pertanyaan kalian dan respon kalian melalui video conference maupun di pertanyaan di Spada. Di sini juga nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai tugas berikutnya maupun perencanaan untuk evaluasi tengah semester maupun evaluasi akhir semester, ya. Oke, ini di video conference sebelumnya kita membahas tentang kosakata. Nah, ini yang di tugas awal saya kan sebenarnya saya tekankan di sini ya, bahwa memperkaya kosakata itu menurut saya sejauh pengalaman saya belajar ya, sejauh pengalaman saya belajar itu sangat penting sekali, karena sekali lagi ketika saya tidak punya perbendaharaan kata yang banyak, saya tidak akan tahu bagaimana saya mengungkapkan kalimat yang ada di kepala saya melalui tulisan maupun secara verbal. Jadi I hope that you could understand that. Jadi ini kemarin saya juga setelah kita video conference juga saya berdiskusi dengan beberapa teman gitu kan, yang saya pikir juga bisa saya sampaikan lagi ke kalian bahwa sebenarnya saya tahu bahwa kalian not so confident in talking and speaking and writing in English, karena mungkin yang terpaku di kalian mulai dari pembelajaran di SD sampai SMA mungkin melulu tentang tenses ya, jadi tenses, grammar dan sebagainya. But in the reality ya, kalau saya sendiri based on my experience, when I talk to foreigner ya, ketika saya ngobrol dengan orang asing itu sebenarnya mereka tidak begitu peduli sebenarnya tentang grammar saya gitu. As long as they understand what I'm saying. Jadi kayak misalkan, nah kenapa mereka bisa paham tentang apa yang saya omongkan? Karena ya itu tadi, karena saya punya perbendaharaan kata gitu. Jadi ketika saya pengen tahu misalkan ketika saya ditanya ini what's your opinion about certain thing gitu, apa pendapatmu tentang misalkan topik tertentu gitu, ya saya bisa ngomong, saya tidak peduli tenses saya benar atau salah gitu. Like I said in the video conference, all you have to put in your mind, sebenarnya main tensesnya adalah hanya 3, sekali lagi ya, main tensesnya yang diingat-ingat dan sebenarnya harus diingat juga sih, ini kalian bisa praktek juga. Ada 3 saja sudah cukup sebenarnya, ada present tense, ada past tense, present, ini tenses ya, saya ngomong tenses bukan grammar ya, future, that's it. So if you want to talk in English, all you have to do is thinking about these 3 sentences. You don't have to bother yourself by thinking about past perfect continuous or future continuous or whatever the other tenses gitu. All you have to do is thinking about these 3 tenses ya, past, present, future. If what you want to say is if you ask about the opinion, kalau kamu ditanyain tentang opini, ya sudah kita pakai present gitu aja. Tapi kalau misalkan ditanyain tentang what Indonesia should do to embrace the development of economic gitu misalkan, apa yang Indonesia harus lakukan ke depannya ketika untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia gitu misalkan. Ya, berarti kan pasti masa depan belum terjadi, pakai future, that's it, simple as that gitu ya. Jadi itu yang apa, nggak usah kalian bingung tentang present perfect continuous dan sebagainya. Nah, yang saya tekankan di sini adalah apapun tenses yang kalian gunakan, kalau kalian tidak punya kosakata yang kaya gitu ya,
entah itu terjadi di masa lalu, sekarang, ataupun di masa depan, kalian nggak keluar tuh kata-katanya dari mulut itu nggak akan keluar. Itu kalau speaking ya, kalau writing juga sama seperti itu gitu. Kalau reading mungkin kalian bisa cari di Translate di Cambridge, di Google Translate dan sebagainya. Tapi ketika kalian mau speaking, ketika kalian mau writing itu nggak akan keluar tuh kata-katanya karena keperbendaharaan kalian nggak kaya gitu ya. Jadi makanya di setiap minggu saya selalu bilang bahwa keep updating new vocabularies in Google Sheet. So I'm gonna monitor this in a weekly basis ya. Jadi saya pasti akan lihat ini di setiap minggunya. Jadi kalian yang memang belum update tentang ini, sekali lagi tolong diupdate because your end result on this course will be depended by one of the item that I will check is your vocabulary, your updating vocabulary. Jadi salah satu yang menjadi item penilaian saya di bahasa Inggris ini adalah update kalian saat di Google Sheet. Jadi kalau misalkan sekarang masih belum ada, silakan diupdate. Nah ini akan consistently practicing ya. Ini notesnya yang tidak sempat saya sampaikan kemarin di video conference. Additional notesnya adalah konsisten ya. Please be consistent. It's for you, it's not for me, gitu kan. Jadi if you really commit to yourself that you want to be better in English, then be consistent to practice ya, to practice. Salah satunya adalah updating new vocabulary each week. Only three vocabularies in each week updated on Google Sheet, and I'm gonna monitor that every week. So please update that, okay? Some new vocabulary are not actually new. Nah ini saya kemarin cek di Google Sheet kalian, ada yang I'm sorry to say that you put it just because. I mean, kalian hanya taruh itu, menurut saya kok agak asal-asalan karena ada beberapa kata yang menurut saya ini nggak mungkin kalian nggak paham, kayak si breathe itu kan umum ya, masa kalian si aja nggak tahu gitu kan. Yang saya bilang kan new vocabularies. Jadi kata-kata baru yang baru kalian temukan gitu ya gitu. Kalau kata-kata lama, kata kerja lama seperti melihat, bernafas, makan, mengambil, memberi, itu kan mosok mulai SD sampai SMA kalian nggak paham gitu kan, nggak mungkin. Jadi yang seperti itu mungkin akan tidak saya nilai secara penuh. Jadi so be careful on that, on the word that you choose to put on Google Sheet. Jadi tolong perhatikan kata-kata pilihan kata kalian yang kalian masukkan di Google Sheet. Nah ini yang tadi saya bilang, she, breathe, make itu kan umum ya. Jadi kayaknya bukan kata-kata baru gitu kan. Jadi tolong cari kata-kata yang baru. Again, it's for you, it's not for me gitu kan ya. Add new column, saya sudah nambah kolom, saya tambahkan sinonim dan meaning, dan link speak pipe kalau ada. Jadi saya tambahkan 3 kolom, silakan ditambah update-nya. Yang lama-lama tidak perlu, kalau mau kalian lengkapi juga silakan, tapi saya tekankan untuk yang minggu keempat dan sampai minggu ke-14 saya sudah buatkan tanggalnya, minggu-minggunya saya sudah lengkapi. Jadi please complete that, tolong dilengkapi dengan sinonim dan meaning. Sinonimnya ini kalian bisa dapatkan di Thesaurus yang waktu video conference saya praktekkan melalui Word ya. Ya itu tolong dicek. Semoga kalian masih ingat, ada Shift F7 ya. Shift F7. Silakan kalian cari sinonimnya, atau bisa kalian juga cari di Cambridge. Nah, caranya seperti apa sudah saya jelaskan di video pertama saya, in how to update your new vocabularies in Google Sheet. So please check again the video and follow the tutorial ya. Meaning and translation, kalian bisa cari meaningnya bisa kalian cari di Cambridge, atau ya ini atau translation.
Kalau kalian memang lebih familiar dan bisa membantu kalian untuk menulis translasinya saja atau translate ini bahasa, silakan. Jadi terserah mau masukkan artinya, maksudnya arti panjangnya gitu. Jadi kayak misalkan see using our eye to bla bla bla. Nah, itu kayak misalkan seperti itu, atau kalian cari artinya, silakan. Mana yang menurut kalian cocok untuk kalian belajar saja. Link SpeakPipe ini kalau kalian mau update tiap minggu bikin link SpeakPipe silakan. Kalau yang kalian update 3 vocab, saya tidak butuh 3-3-nya ada link SpeakPipe-nya, kalian cukup 1 saja. Jadi saya nanti bisa mereview pronunciation kalian sudah sudah menjadi lebih baik atau sebaik apa gitu ya. Material on test saya akan gunakan dari kumpulan vocabulary itu. Jadi vocabulary yang kalian update di Google Sheet untuk masing-masing kelas A3 maupun B. Nah, kumpulan vocabulary itulah yang nanti saya jadikan acuan untuk ETS. Teknisnya seperti apa nanti saya jelaskan. So keep updating, keep reading, and keep practicing. Please do this. As I said, it's not for me, it is for you. If you really commit that you want to be better in English, so please do it. Jadi praktek saya ini sekali lagi gak susah kan, saya gak nanyain kalian tentang tenses dan sebagainya, saya gak ngasih kalian soal banyak, soal aja kalian pilih sendiri ya kan. Jadi so please do that. Again, it's not for me, it is for you, for your own sake ya. Nah ini berikutnya, challenge berikutnya yang kemarin dari diskusi kita adalah pronunciation and speaking. Nah, pronunciation and speaking tadi saya bilang adalah using SpeakPipe gitu. Using SpeakPipe, kalian dengarkan sendiri. Do I speak correctly? Do I sound correctly? Apakah saya sudah berbicara benar, apakah saya atau suara saya atau pronunciation saya sudah benar atau belum. You can check on SpeakPipe and then you can add it in Google Sheet. I already put one more column on that. Jadi saya sudah nambah 1 kolom lagi di sana. All you have to do is updating your SpeakPipe link. You don't have to update it every week, but if you do, that would be great. Kalian tidak perlu update itu setiap minggu, tetapi kalau kalian mau melakukan itu silakan. Jadi biar nanti teman-teman kalian yang lain juga bisa ngecek lagi, oh ada pronunciation saya kalau di bener nggak sih kalau diucapkan. Saya coba bandingkan dengan teman saya gitu misalkan. Ini membandingkan bukan berarti oh saya lebih keren daripada teman saya lebih keren daripada saya. Not, my intention is not like that. Maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya adalah saling belajar ya. Jadi, nah sebelum kemarin ada masukan tuh, Bu saya malu Bu dengan suara saya di SpeakPipe sendiri. Sebelum kalian masukkan ke SpeakPipe, kalau misalkan ada pronunciation tertentu yang you're not sure how to pronounce it, kalau kalian nggak yakin bagaimana membunyikannya seperti apa, nah kalian cek nih di sini. Sorry, I'm gonna change the color. Nah, kalian bisa dicek di sini. Di Google Translate ini ya, di Google Translate ini ketika kalian tulis kalimat nih, misalkan kalian bikin kalimat bla bla bla, atau kalian memasukkan satu kata tertentu gitu ya, satu kata di sebelah sana kan ada bahasa ya. Kalian cek adalah cek ini loh, kolom ini. Nah, jadi ketika ini kalian klik ya, ketika ini kalian klik akan terdengar suaranya. Be patient where you sit in the dark, the dawn is coming. Nah ini saya ambil dari salah satu status kalian kalau nggak salah, saya lupa, atau di Google Sheet kalian. Jadi sebelum kalian masukkan ke SpeakPipe, kalian bisa cek dulu nih how to pronounce that on Google Translate. And even you can find it as well in Cambridge Dictionary. Jadi sebenarnya sekali lagi banyak sekali cara fasilitas yang bisa kalian gunakan. All you have to do is practice and do. Ya, jadi sebelum kalian masukkan ke SpeakPipe, kalian cek dulu yang benar ini pronunciation-nya seperti apa sih gitu ya. Jadi bisa per kata, bisa satu kalimat, terserah gitu kalian. Terserah kalian seperti apa, baru kalian masukkan ke SpeakPipe. So all you have to do is practice and practice ya.
listen to your own voice using your own recording device. Jadi ketika kalian sudah masukkan di sini, terus habis gitu kalian masukkan ke speakpipe, Bu, saya malu Bu. Ya sudah, kalian pakai aja recording device yang ada di laptop kalian atau di handphone kalian gitu misalkan. Misalkan sehari, I don't ask you to make a full sentence every single day. All you have to do is make, I don't know, short sentence, just like today is amazing, misalkan gitu. Sebelum kalian tidur, kalian pengen bikin kalimat itu. Today is amazing. Today is subject, is verb, amazing is adjective. That's it. That's simple, but you can do it every single day if you want. As I said previously, it's not for me, it is for you. So please do for yourself. Again, it is about consistently and it's about confidently practicing. You don't have to be lack of confident of that. Jadi kalian nggak perlu rendah diri ya untuk practice English because we're living in Indonesia then we don't have to practice English. No. Karena kita hidup di Indonesia kayaknya nggak perlu deh pakai bahasa Inggris. No, the business needs employee with English skills ya. Jadi bisnis itu butuh orang-orang, employee, pegawai yang punya kemampuan bahasa Inggris gitu. Bahkan sekarang kemampuan bahasa Inggris itu tidak dicantumkan dalam requirement ketika melamar kerja, bukan karena mereka tidak butuh, tetapi karena dianggap itu sudah menjadi skill dasarnya pekerja gitu, calon pekerja. So please be prepared that before you really get into the business. Sebelum kamu benar-benar masuk ke dunia bisnis, and people already have high expectation on you. Jadi bisnis itu sudah punya ekspektasi tinggi terhadap kalian gitu. So please don't disappoint them. Jadi tolong jangan mengecewakan mereka. Especially don't disappoint our institution ya. Jadi tolong jangan mengecewakan kampus kita ya. So ignore your own voice and other voice that demotivate your practice. Jadi tolong abaikan suara di dalam kepala kalian dan orang-orang sekitar kalian ketika ada yang bilang, oh sok gaya kamu, sok ke Inggris kamu gitu. Just ignore them. I mean, they're not gonna be useful for your life gitu kan. Jadi orang-orang seperti itu tidak akan berguna bagi hidup kalian. Jadi as long as you can decide your own future gitu kan. Jadi kamu yang bisa menentukan sendiri masa depanmu seperti apa. Tentu saja dengan doa dan ini ikhtiarnya itu ini praktek ini ya. Jadi use Google Translate and voice in Cambridge yang tadi saya bilang ini, practice use voice note in your class group chat. Nah tadi di sebelumnya kan saya bilang tuh kurang latihan, ya sudah setiap minggu coba tuh satu hari ini misalkan jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu chattingnya bahasa Inggris gitu misalkan. Kalau misalkan belibet gitu ya masukkan dulu ke Google Translate habis itu di chat. Atau kalau misalkan mau praktis yang lebih oke, pakai voice note misalkan, hi guys gitu misalkan, how are you today, how is your Sunday, how is your assignment, have you done your assignment, just asking a simple question like that. Jadi sebenarnya bertanya simple pertanyaan sederhana seperti itu tapi in English, but you do it consistently in every week, then you're gonna be getting used to. Jadi kamu akan terbiasa asalkan itu tadi selama rutin kalian lakukannya rutin. Jadi sekali lagi please ignore other opinion about using English is kind of arrogant. No, it's not gitu ya. Jadi ignore itu ya. One session after meet us of video conference for speaking. Stay tune. Jadi ini nanti saya bikin satu conference. Saya akan ajak beberapa teman saya untuk kita diskusi bareng-bareng. I just want to motivate you that having capability in English could get us anywhere. Jadi saya hanya ingin memotivasi kalian bahwa mempunyai kemampuan bahasa Inggris itu bisa membawa kita ke mana saja, tentunya ke mimpi kita ya. Jadi so be stay tune, keep updated. Jadi nanti saya akan buatkan itu. So keep monitoring yours pada
konten ya. Berikutnya, challenge berikutnya adalah friends and colleague to learn. Like I said, kemarin ada yang bilang, Bu, nggak punya teman, diskusi, bla bla bla. Ya sudah, sekali lagi komitmen aja sama teman-teman satu kelas. Misalkan setiap hari Minggu itu kita pakai chattingnya pakai bahasa Inggris gitu misalkan, atau misalkan pendek-pendek aja gitu, terserah kalian gitu. Yang pasti mulai jam 6 pagi atau sampai jam 6 malam kita chattingnya pakai bahasa Inggris. It's decide yourself gitu kan. Mungkin saya barusan kepikiran sih kalau mungkin 2 minggu sekali saya akan video conference. I just want to ask you in English about your day. Jadi saya hanya tanya singkat aja, mungkin nggak sampai 1 jam. Saya akan tanya mengenai speaking kalian. Saya nggak tahu tuh. Itu kepikiran saya barusan. I'm not sure how to manage that. Jadi so just keep updated on the content in Spada ya. Nah, ini yang tadi saya bilang decide one day, additionalnya commitment to practice, as again commitment consistent. It is for you, it's not for me, it is for yourself. Having an English skill is actually really beneficial for you. Again, it's not for everyone else, it is for you and for your own sake, for your own future. Okay? Learning English is not a burden. Jadi belajar bahasa Inggris itu bukan suatu beban ya. It's a fun as long as you want to learn. Like I said, it's fun thing. For me, it's one of the fun thing that I could learn and I could do any kind of facilities gitu ya. Saya bisa pakai YouTube, saya bisa pakai voice note, saya bisa pakai apapun gitu kan. You don't have to have a foreigner friend, jadi kamu tidak harus punya orang bule untuk ngobrol. Enggak, teman-teman kalian sendiri aja itu sudah cukup gitu, more than enough gitu. Jadi nanti kalian kalau justru malah ketemu orang bule malah siap gitu sebenarnya gitu ya. It's you decide whether you want or not everyone else. Nah ini yang penting ya, tolong ini diperhatikan. Ini Anda sendiri nih yang menentukan whether or not you want to learn. Jadi apakah kalian mau belajar atau tidak. Ini bukan masalah, ini bukan karena saya, ini bukan karena orang-orang di sekitar kalian. It is for you. Sekali lagi mencoba untuk berbicara dengan diri kalian sendiri bahwa ini adalah kebutuhan kalian, bukan orang lain gitu ya. Sekali lagi ini bukan untuk mendapatkan nilai, tetapi ini untuk masa depan kalian. It's not for me, it is for you. Saya harus katakan bahwa dunia bisnis sekarang itu butuh orang yang memang bisa berbahasa Inggris selain kalian mampu untuk punya accounting skill ya gitu. Jadi bahasa Inggris itu kadang tidak dimasukkan dalam requirement karena dianggap kalian sudah paham gitu loh. Itu sudah skill dasar kalian gitu. Nah, ini I will check and monitor weekly, so be prepare of that. Weekly saya akan cek tiap minggu nih Google Sheet kalian, kalau ada yang kurang, hanya beberapa orang yang masuk, ya sudah, saya akan kasih nilai belas kasih. Remember, my result dalam belas kasih kategorinya itu adalah 50-60, so be careful on that. Online course, flexible time, what is it? Oh ya, ini saya tekankan lagi, kalian kan sudah beberapa kali ikut mata kuliah, maksudnya beberapa pertemuan ya. Masih ada beberapa yang menggunakan alasan-alasan seperti bekerja, family, I don't know what else, you don't check your Spada gitu kan, so many excuses. You have to how do I say it, you have to understand the urgency, the consequence that you're not a high school student anymore, ya kan? Kalian ini sudah bukan siswa lagi, tapi mahasiswa. Target kalian habis gini adalah untuk masuk ke pasar kerja. Pasar kerja itu tidak butuh orang yang kebanyakan alasan, ya. Nggak akan ada bos yang akan membiarkan anak buahnya ketika
kalian pakai alasan lupa cek spada, terus habis gitu karena bekerja itu gimana gitu kan, bekerja pun it is you who decided to have this college degree while you're working. Jadi kan keputusan kalian sendiri untuk memutuskan bahwa kalian kuliah sambil bekerja. Jadi you have to manage your time wisely. Jadi kalian harus mengatur waktu kalian sebaik mungkin ya. Jadi sekali lagi, you're not that special. I have to say, ini terdengar kasar, but that's the reality. You're not that special. Everyone should understand your whole problem. Bahwa kalau kalian punya masalah A, B, C, then I have to understand you, and people around you have to understand you. No, you have to accept the reality that you have that problem, and you have to fix that problem by yourself if you can. Jadi kalian harus paham realitanya seperti apa ketika kalian punya masalah. Itu tidak kalian tidak bisa menuntut orang di sekitar kalian untuk paham kalian. Menerima kalian iya, tetapi memahami seseorang itu it's your own job. Jadi itu tugas kalian sendiri. Jadi kalian yang harus menyesuaikan gitu ya. Jadi kalian yang harus menyesuaikan. So you're not that special. So if you have problem, whatever your problem is, your family, your work time, and it's influence the process of learning. Jadi it's not my problem anymore gitu kan. Jadi kalian yang harus pandai-pandai untuk mengatur waktu. Ketika bekerja ya saya kasih range untuk buka konten spada kan 6 hari sampai 7 hari. Nggak mungkin dalam 6 hari sampai 7 hari itu kalian bekerja 24 jam 7 kali. 7 hari 2 kali 24 jam itu kan nggak mungkin. Atau misalkan kalian punya masalah keluarga, kan nggak mungkin setiap 24 jam kali 7 hari itu masalah keluarga kalian itu ada terus sampai kalian nggak sempat tidur, nggak sempat buka. Itu nggak mungkin juga. So you cannot use that excuses anymore. Jadi kalian nggak bisa pakai alasan itu lagi gitu. Jadi so please, you're not that special. So be adaptive with the environment. Jadi kalian not so special, jadi kalian yang harus menyesuaikan ya. Your mark and result is on your own effort. Jadi tugas nilai kalian itu dipengaruhi oleh kalian sendiri ya, bukan saya. Saya itu hanya menilai dari usaha kalian. Saya tidak punya hak untuk semata-mata subjektif memberi kalian nilai yang ketika kalian sudah berusaha keras. That's just common sense ya. Jadi sekali lagi, apapun nilai kalian nanti, that's your own effort ya. It's a matter of commitment. As again, commitment for learning. Ini mid testnya, jadi nanti saya bagi sessionnya, nanti saya jelaskan lebih detail lah ya di persiapan di di pertemuan 6, kalau nggak di pertemuan 7 nanti saya jelaskan lebih detail seperti apa. But basically seperti ini. Jadi ada satu sesi untuk kelas B, satu sesi untuk kelas A3. Saya akan memilih kata-kata yang ada di vocabulary, saya bikin random, jadi kalian nanti tinggal pilih nomor berapa gitu, nanti saya buka. Terus habis gitu kalian dapat nomor yang mana, kalian dapat vocabulary yang mana, kalian pilih random ya, sekali lagi randomnya itu angka, isi vocabulary-nya apa, nanti diundi pakai sistem tertentu. Nanti ada online sistemnya, kalian tinggal pilih angkanya, klik angkanya, habis gitu keluar vocab apa. Terus habis gitu saya kasih waktu 5 menit. Habis gitu kalian omongkan ke saya word-nya apa yang terpilih tadi, terus tipe word-nya itu apa, kayak adjektif kah, verb kah, apa dan sebagainya. Habis gitu kalian bikin kalimat ya. Jadi 3 ini, 2 ini kalian pikirkan dalam waktu 5 menit. Ini loh, lama loh 5 menit itu. Biasanya saya cuma kasih waktu 3 menit, but maybe 3 minutes, I'm not sure. Just stay updated. Untuk final testnya saya kasih bukunya di Chicken Soup for the Soul. Saya sudah upload bukunya di Spada. Kalian pilih salah satu chapternya saja, kalian baca. Habis gitu kalian buat summary-nya dalam satu paragraf, terserah, maksimal mungkin
7 sentences, terserah, atau saya pakai mungkin 100 to 150 words. Nanti detailnya akan saya jelaskan lebih detail menjelang PAS. Habis gitu kalian bikin summary itu dalam video. I would like to summarize about chapter berapa gitu kan. Kalian jelaskan bla 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 dan sebagainya. Kalian upload di Google Drive, habis gitu kalian share linknya di Spada, gitu ya. So mulai membaca sekarang. Bukunya sudah saya upload di Spada, silakan dibaca sekarang, pilih chapternya. Ini bukunya menyenangkan sekali, buku tentang positif book about daily life, tentang kehidupan sehari-hari, yang semoga sih memberikan pesan positif juga dalam hidup kalian ya. Silakan mulai dibaca, it's a good book. Waktunya masih lama, jadi mulailah baca mulai sekarang gitu ya. Okay, so do you want to commit or not? Apakah kalian mau berkomitmen atau tidak? If you do, then let's do this all together and we can do it. Okay, so we can do it. I'm gonna be there for you to help you to be better in English. So don't worry, you're not working this alone. You do this with all your friends, with me. So just I need your commitment, okay? Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.